Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Deni Dewantoro. NIM saya 2181133415. Dosen pengampun Bapak Muhammad Tanafi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan analisa saya tentang studi kasus PT Wijaya Karya atau biasa disebut tuh WIKA. Oke, selanjutnya itu ada administrasi. Sistem penyimpanan administrasi. Manajemen arsip PT Wika. Sistem kearsipan yang digunakan PT Wijaya Karya adalah sistem abjad, sistem tanggal, sistem nomor. Sistem penyimpanan kearsipan PT Wijaya sendiri yang pertama tuh dia melakukan identifikasi kondisi arsip, membuat rancangan perencanaan tata ruang atau layout yang digunakan untuk ruangan arsip dan ruang pendogasan arsip. Yang ketiga, pemeliharaan arsip fisik melalui fumigas ruang arsip. Yang terakhir ada pemeliharaan arsip fisik melalui pembersihan arsip atau cleaning. Selanjutnya unsur institusi. Ada sumber daya manusia atau biasa kita sebut tuh SDM. Perseroan menyadari bahwa sumber daya manusia sebagai aset dan mitra yang berperan aktif dalam mendukung keberhasilan perseroan. Perseroan berusaha meningkatkan kualitas dan keahlian tenaga kerja dengan berbagai program pendidikan maupun pelatihan. Perseroan juga memperhatikan kesejahteraan bagi seluruh karyawan dengan menganut sistem more for more. Perseroan telah memenuhi ketentuan mengenai upah minimum regional dari Departemen Tenaga Kerja. Selanjutnya ada kontrak manajemen. Kontrak manajemen memuat mengenai pernyataan target bersama komisaris dan direksi. Berupaya mencapai tingkat target rencana kerja dan anggaran perusahaan termasuk target Key Performance Indicator atau bisa kita singkat tuh KPI. KPI mencakup 3 target, yaitu target operasional, keuangan, dan dinamis. Selanjutnya ada tata kelola perusahaan. Pengelolaan perusahaan yang baik mengendaki kejelasan sistem dan struktur menyangkut hubungan antara organ perusahaan. Kewenangan, tugas dan hubungan kerja masing-masing organ perusahaan harus didefinisikan secara jelas dan dijalankan dengan konsisten. Terus ada nilai-nilai intrinsik. Komisaris, direksi, dan segenap jajaran perusahaan perseroan dalam menjalankan setiap aktivitas bisnis selalu dijiwai dengan nilai-nilai filosofis yang luhur dan mencerminkan karakter manusia wika yang berbeda dengan perilaku bisnis lainnya. Nilai-nilai pada manusia wika antara lain yang pertama itu adalah komitmen, innovation, balance, excellence, relationship, teamwork, dan integrity atau bisa disingkat sobriety. Digali dan dikembangkan sesuai dengan karakter bisnis dan individu manusia wika sendiri. Nilai-nilai ini telah menjadi karakter yang melekat di segenap manusia wika. Ruang lingkup perusahaan. PT Wijaya Karya menjalankan operasional perseroan dengan mematuhi hukum maupun praktek standar industri konstruksi yang berlaku serta kebijakan dan standar sistem manajemen lingkungan dalam rangka perhatian terhadap perlindungan pelestarian lingkungan. Dalam menjalankan pekerjaan, setiap pegawai melakukan identifikasi, kontrol, dan mencegah terjadinya pencemaran lingkungan. Sistem manajemen lingkungan akan dilakukan peningkatan secara berkelanjutan. Jenis-jenis organisasi tata usaha. Yang pertama itu ada struktur organisasi manajemen risiko. Pelaksanaan program manajemen risiko terhitung sejak 31 Mei 2018 dibentuk Departemen Manajemen Risiko yang kini telah diubah menjadi Divisi Manajemen Risiko dan PMO yang berada di bawah direksi. Fungsi utama di Divisi Manajemen Risiko dan PMO dalam menerapkan pengembangan dan asesmen sistem manajemen risiko ditingkatkan personal yang terintegrasi dari semua fungsi manajemen berdasarkan visi misi Wika dan pengenalan implementasi sistem manajemen risiko dalam rangka mendukung pencapaian produk perseroan. Kegiatan tata usaha. Pertama ada pekerjaan sipil umum meliputi konstruksi jalan, jembatan, jalan kereta api, bangunan pelabuhan dan udara, bangunan pengairan dan bangunan ketenagaan seperti PLTA, PLTU dan PLN. Pengalaman dalam dan keahlian perseroan dalam ikut serta dalam pembangunan prasarana perhubungan darat, laut, dan udara diikuti juga dengan langkah-langkah inovasi seperti keberhasilan mengembangkan teknologi incremental launching method atau bisa disingkat ILM pada jembatan layang Sudirman dan KS Tubun di Jakarta pada tahun 1995, di mana dengan metode ILM ini pembangunan jalan layang tidak mengganggu arus lalu lintas di bawahnya. Sistem dan prosedur kantor.
Yang pertama ada integrasi tata kelola perseraan, pengendalian operasi, keuangan, risiko, dan strategi pada entitas afiliasi. Perusahaan harus memegang pada prinsip sinergi dan integrasi untuk memastikan nilai tambahan pemegang saham. Hubungan integrasi perusahaan dengan entitas anak harus dikelola dalam kebijakan dan pedoman tata kelola perusahaan. Pedoman perilaku. Pedoman perilaku atau Code of Conduct ini merupakan bagian yang tidak terpisah dari tata kelola perusahaan yang baik, yang merupakan kebijakan etika bisnis dan etika kerja yang diterapkan di seluruh jajaran perseraan. Oleh karenanya, seluruh jajaran perseraan dituntut untuk senantiasa berpikir dan bertindak secara benar dan tepat dalam situasi dan kondisi yang mendepankan kepentingan perseraan. Untuk menjaga kesesuaian, panduan perilaku ini akan ditinjau dengan mutakhirkan secara berkala sesuai dengan perkembangan dan kebutuhannya. Selanjutnya ada pegawai kantor. Human capital memainkan peran yang sangat strategis dalam mendukung daya saing sebuah perusahaan. Oleh karena itu, tidak jarang perusahaan mengalokasikan investasi yang cukup besar untuk memegang human capital. Wika merupakan perusahaan yang memandang pentingnya pengelolaan sumber daya manusia melalui Biro Human Capital. Biro ini memiliki program-program peningkatan kompetisi pegawai. Program meningkatkan kompetisi pegawai sudah meningkat, tentu akan meningkatkan kontribusi pegawai di sebuah perusahaan secara optimal. Jika semua pegawai dapat mengoptimalkan kontribusinya di suatu perusahaan, tentunya akan mempermudah perusahaan untuk menjadi tujuan dan sasaran yang sudah direncanakan. Komunikasi kantor. Yang pertama ada komunikasi internal. Komunikasi internal Wika dituangkan dalam bentuk majalah internal bernama WTON yang terbit dengan topik tertentu secara berkala. Selain majalah internal, Wika juga memiliki kegiatan komunikasi internal berupa media monitoring, yaitu kegiatan pemantauan berita yang tersaji baik di media massa maupun daring dalam periode waktu tertentu. Komunikasi eksternal. Selain komunikasi internal, tim PR Wika juga serius melaksanakan kegiatan komunikasi eksternal yang berkaitan dengan media, diantaranya press conference, wawancara manajemen oleh media, penerbit artikel media massa, media gathering, media with produksi dan penerbit video profil perusahaan, pengikat isi situs web, dan penyusun serta publikasi konten melalui media sosial. Rekan media atau disebut dengan kegiatan penerbit artikel media massa guna menjunjang pengenalan dan promosi perusahaan kepada publik. Tata ruang kantor. Sistem penggandaan dan kontrak pekerjaan perseraan menetapkan proses penggandaan mengacu pada prinsip good corporate governance dengan menunjuk prinsip-prinsip terbuka, efisien biaya, kompetitif, fairness, dan bebas benturan kepentingan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bisnis. Yang pertama tuh ada selanjutnya ada produk beton. Bisnis konstruksi yang berkembang di Indonesia menjadi salah satu alasan bagi perusahaan untuk mengambil langkah dan terlibat dalam mendukung perkembangan industri beton yang sejalan dengan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. Sejak tahun 1977, perseraan mulai fokus pada industri beton, pencetakan dengan mengembangkan produk untuk perumahan. Diversifikasi usaha diterapkan secara konsisten oleh perusahaan untuk mencapai kebutuhan produk beton percetakan untuk mengakomodasi proyek besar bekerja sama dengan negara lain. Oke, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.